Shalom bagi kita semua. Di sini saya Weni Anggreni Buru Purba dari tingkat 3 jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan mata kuliah Homiletika dan dengan dosen pengampu Pak Ramli Harahap MTH. Nah, dengan pertanyaan yang pertama, coba uraikan definisi homiletika dan khotbah serta bagaimana kedudukannya dalam ilmu teologi. Nah, dapat kita pahami secara etimologis, homiletika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu homilia yang berarti dasar perundingan penguraian ataupun khotbah. Nah, homiletika ini dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk berkhotbah atau pelajaran untuk berbicara di depan orang untuk menyampaikan pokok dan menyajikan pokok itu secara benar, nyata, dan memiliki kuasa. Nah, hal yang ditekankan dalam kata ini adalah suatu cara untuk memberitakan pengajaran Kristen secara teratur, sistematis, dan bisa didengar baik oleh pendengar dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, ada dua indikasi dalam definisi ini, yaitu yang pertama adalah persiapan khotbah dan persiapan dalam menyampaikan khotbah itu. Nah, jadi dapat saya pahami bahwa homiletika adalah suatu ilmu yang praktis atau simpel yang mempelajari tentang cara memberitakan Injil dan syarat dalam menjadi pemberita firman yang baik. Nah, sedangkan khotbah adalah sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang dari adanya suatu konsep atau gagasan Alkitab yang dapat melalui penafsiran dari ayat Alkitab. Nah, khotbah adalah suatu berita ataupun sebuah berita tentang firman Tuhan yang dapat kita rasakan, terima, dilakukan, dan tegas diungkapkan secara nyata agar dapat menjadi suatu kesaksian dan menjadi jalan keselamatan. Nah, kedudukan homiletika dalam ilmu teologi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu teologi biblika, teologi sistematis, teologi historika, dan teologi praktika. Nah, yang pertama, teologi biblika ini bertugas mendalami arti dan makna yang benar dan kebenaran itu ada di dalam PL dan PB sebagai pegangan iman. Nah, yang kedua, teologi sistematika bertugas dalam hal menemukan, merumuskan, mempertahankan dasar iman dan mencari cara dan dalam berpikir dan bertindak yang bersifat dogmatis. Yang ketiga, teologi historika bertugas dalam mengikuti dan mengetahui perkembangan pengajaran sejarah. Dan yang keempat adalah teologi praktika. Ini bertugas memikirkan dan melancarkan penyampaian iman untuk memberitakan secara relevan dan mengena. Nah, jadi homiletika itu terletak di dalam teologi praktika karena di dalam teologi praktika mencari cara untuk ketiga teologi di atas dapat memaknai hidup manusia. Nah, yang kedua itu dasar dan tujuan seorang pengkhotbah. Nah, dasar khotbah yaitu memiliki rasa keyakinan ataupun percaya akan Allah. Setelah yakin terhadap Allah, pengkhotbah juga harus yakin terhadap Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah yang kekal. Nah, seorang pengkhotbah juga harus yakin bahwa Allah memakai mulut manusia untuk memberitakan kemuliaannya dan yakin bahwa sebenarnya setiap manusia itu membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, beberapa kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan Injil, kebutuhan akan ajaran, kebutuhan etika, kebutuhan untuk melayani, dan kebutuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ada 6 tujuan khotbah, yaitu yang pertama adalah manusia itu perlu sekali untuk mengenal Allah secara benar. Yang kedua, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus dan karyanya yang sudah digenapi dan sempurna. Yang ketiga, khotbah juga bertujuan untuk menobatkan manusia atau mengubah kehidupan manusia menjadi benar di jalan Tuhan. Yang keempat, untuk mengubah manusia menjadi lebih dewasa dalam iman mereka. Yang kelima, untuk melakukan penghiburan bagi orang yang gelisah, takut, khawatir, dan menderita. Nah, yang keenam, agar manusia lebih mencintai Alkitab dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup yang utama di dalam kehidupannya. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu apa sebenarnya dasar dari seorang pengkhotbah? Apa yang harus dimiliki seorang pengkhotbah? Jadi dasar seorang pengkhotbah adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengerti dan mencintai Alkitab. Di sini seorang pengkhotbah harus membaca Alkitab, menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun ia berada, menguasai cara berkomunikasi yang baik dan benar, dan mengerti akan hal ilmu tafsir Alkitab. Nah, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang pengkhotbah, yaitu pertama sekali seorang pengkhotbah harus memiliki keberanian. Seorang pengkhotbah akan merasa siap dan tidak takut ketika ia sudah belajar, tetapi kadangkala seorang pengkhotbah itu bisa lupa ataupun gugup. Nah, jadi seorang pengkhotbah itu harus bisa melatih keberanian. Nah, hal kedua adalah pengetahuan. Seorang pengkhotbah harus memiliki pengetahuan yang luas dan tetap didasarkan pada Alkitab. Yang ketiga, seorang pengkhotbah harus memiliki bakat, yaitu berbahasa yang lancar dan
bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Yang keempat, seorang pengkhotbah juga harus bisa menjadi inspirasi. Yang kelima adalah yang pengkhotbah harus memiliki keterampilan. Nah, persiapan apa saja yang dilakukan oleh seorang pengkhotbah? Nah, pengkhotbah adalah individu yang bertugas sebagai penyampai firman Tuhan. Nah, jadi ada beberapa seorang pengkhotbah itu harus mempersiapkan. Yang pertama adalah pengkhotbah harus mencari nats terlebih dahulu. Mencari nats ini adalah bagaimana pengkhotbah ini menemukan nats yang berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan yang sehari-hari pendengar. Nah, nats harus tetap berhubungan dengan Alkitab, karena Alkitab adalah dasar kepercayaan orang Kristen. Nah, berhubungan juga dengan tahun gerejani. Nah, ketika seorang pengkhotbah sudah menemukan nats yang ditemukan itu adalah nats yang pendek supaya memudahkan pengkhotbah ketika dia berkhotbah. Nats ini harus memiliki keutuhan yang bulat, bersifat praktis juga, dan nats ini yang dibuat harus jelas, yang merupakan firman Tuhan yang tidak asing di jemaat. Nah, dasar seorang pengkhotbah yang baik adalah nats yang ditafsirkan dengan baik. Nah, menafsirkan nats ini adalah suatu tindakan untuk menemukan apa arti nats itu sebenarnya. Nah, beberapa petunjuk dalam menafsirkan nats yaitu membaca dengan tekun, harus mengetahui nats itu terdapat di mana, setiap kata nats itu harus diselidiki. Nah, petunjuk ini dapat mempermudah seorang pengkhotbah untuk menghubungkannya ke ayat yang lain dan dapat mendapatkan isi yang jelas yang didasarkan dari Alkitab, sehingga jemaat dapat menerima khotbah dan menerapkannya dalam kehidupannya. Nah, yang kelima, ada beberapa langkah praktis yang ditempuh oleh seorang pengkhotbah, yaitu yang pertama adalah kita harus menemukan pokok dalam nats. Pokok ini adalah apa yang dikatakan di dalam teks Alkitab. Cara yang baik dalam menemukan pokok dalam sebuah nats adalah membaca teks tersebut secara berulang-ulang. Nah, yang kedua, merumuskan tema. Tema adalah aspek dari pokok yang dibicarakan. Tema ini akan menyatakan batas-batas dari pokok. Nah, tema yang harus dibuat itu harus sama atau menjadi tema dalam suatu khotbah. Yang ketiga, membentuk kalimat peralihan. Nah, membentuk kalimat peralihan ini akan memperjelas tentang hubungan antara tema dan tubuh khotbah. Nah, yang keempat, mengembangkan pokok besar. Ini merupakan jawaban dari kalimat peralihan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kelima, memperkuat pokok besar dan dengan pokok kecil. Nah, yang keenam adalah merumuskan suatu pendahuluan. Dan yang ketujuh adalah menentukan suatu kesimpulan. Untuk kalimat penutup ini harus dirancang dengan baik. Untuk menentukan suatu kesimpulan haruslah melihat apa yang penting dari khotbah yang dijelaskan yang berhubungan dengan kehidupan para pendengar, supaya bisa mendatangkan kesan yang dalam untuk pendengar. Terima kasih.